Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bertemu lagi bersama saya Ahmad Johari. Dalam podcast kali ini saya akan bercerita tentang satu keluarga yang harmonis. Kisah ini bermula dari satu keluarga yang harmonis pada zaman dahulu di sebuah perkampungan, dan saat itu masih pemerintahannya kerajaan. Tinggallah seorang ayah, anak laki-lakinya, dan seorang ibu. Satu keluarga ini sangat harmonis, hidup berkecukupan, senang, dan bahagia. Semuanya berubah ketika sang ayah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak yang sudah tumbuh besar lama-lama menjadi membangkang dan menjadi anak yang bandel. Sampai sang ibu pun kewalahan. Hobinya mencuri, narkoba, dan yang lain-lainnya. Sampai pada suatu hari sang anak ini mencuri di lingkungan kerajaan. Otomatis hukumannya sangat berat ini. Dan sialnya si anak ini pada saat mencuri di kerajaan ditangkap oleh kerajaan karena ketahuan. Nah, ketika mencuri di kerajaan dia ketahuan dan akhirnya tertangkap dan dibawalah ke raja, dan raja bilang kepada pasukannya dia harus dihukum mati dengan cara jadi tradisi di sana tuh, dengan cara hukum matinya itu warga semuanya dikumpulkan di tanah lapang, dan yang dieksekusi sudah siap di tengah-tengah. Kerajaan pun juga siap menontonnya dengan cara palanya itu dipancung. Tapi pancungnya ini adalah palanya ditaruh bawah dan nanti ada pisau dari atas ditarik. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, setelah itu akhirnya anaknya dikurung dulu dalam penjara. Dan satu kebiasaan yang unik juga dalam pemerintahan ini di kerajaan ini, yaitu adalah setiap jam 6 tepat pagi itu lonceng berbunyi menandakan waktu pukul 6 pagi, dan raja memerintahkan pada saat lonceng berbunyi jam 6 pagi maka dia harus dieksekusi mati. Akhirnya ala kulihal berita itu sampai ke telinga ibunya. Betapa tangis haru dan juga tangis ketakutan yang dirasakan oleh sang ibu. Ya sudah pasti ya, karena ibu mana ya yang tega melihat anaknya akan dihukum mati walaupun anaknya sangat bandel sekali. Akhirnya ibu ini memberanikan diri untuk datang ke kerajaan, memohon-mohon, menangis-nangis, tapi ala kulihal hasilnya nihil. Raja pun sudah tetap kekeh ya dengan keputusannya agar tidak ada yang mengulanginya lagi, dan ibu pun pulang dengan rasa kecewa yang tinggi. Pada malam harinya sang ibu pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di salat malamnya, salat tahajud di bawah langit yang gelap, dan juga di atas sejadahnya dia seraya berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku yang lagi maha pengasih dan lagi maha penyayang, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa orang tuaku, ampunilah juga dosa suamiku dan juga dosa anak-anakku ya Allah. Dan ya Allah yang Tuhanku yang lagi maha pengasih dan lagi maha penyayang, satu permintaanku ya Allah kepadamu, bahwasanya sebelum aku meninggal dunia, kembalikanlah kembali anakku yang satu-satunya ini agar menjadi anak yang soleh dan bisa berbakti kepada agamanya dan menjadi anak yang baik kembali ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Bertetesanlah air mata ibunya sambil menangis dan berdoa. Akhirnya hari pun berganti, matahari mulai terbit. Pada saat itu pukul 5 pagi, semua warga sudah pada berkumpul di tanah lapang, dan para kerajaan pun juga berkumpul. Yang mau dieksekusinya pun berkumpul sang anak ini, dan sudah ditempatkan di tempat eksekusi. Tinggal menunggu waktu pukul 6 pagi dan menunggu lonceng. Akhirnya pada saat itu sudah pukul 5.50, 5.51, 5.52, akhirnya 5.55, 5.56, 5.57 sampai 5.9
dan sampai jam 6 tepat, dan akhirnya lewat jam 6.01, 02, 03. Semua orang pada terheran karena biasanya lonceng itu nggak pernah telat dan pasti berbunyi terdengar ke seluruh warga karena loncengnya sangat besar. Nah, akhirnya eksekusi pun belum dilaksanakan karena perintah rajanya yaitu dilaksanakan ketika lonceng berbunyi jam pukul 6 pagi. Akhirnya sang raja pun memerintahkan pasukannya untuk mengecek ke menara yang bertugas untuk memukul lonceng. Nah, jadi loncengnya seperti ini ya, yaitu besar, di dalamnya ada bandulnya, dan kalau dipukul suaranya sangat nyaring. Nah, ditanya sama petugas di sana, kenapa tidak dipukul? Kata petugas di sana, saya sudah pukul beberapa kali, tapi hasilnya tidak seperti biasanya, bunyinya bop, 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 bop. Akhirnya petugas berinisiatif untuk mengecek, dan pas cek di bandulnya, di dalamnya itu ternyata meneteslah darah. Menetes darah. Pas ditengok, ternyata ada seorang perempuan yang berpelukan dengan bandulnya. Bayangkanlah, bandul yang gitu besar dipeluk sama seorang perempuan, dan berarti ketika dipukul bandulnya itu langsung bunyi bep bep dan tidak nyaring lagi. Akhirnya diturunkanlah wanita itu karena sudah tewas dan darah mengucur kemana-mana, banyak yang sudah hancur organnya karena menahan kencangnya bandul ya, karena sama-sama besi. Diturunkan dan disampaikan ke tanah lapang. Ternyata tidak ada yang mengenalinya, sampai akhirnya sang raja berteriak, siapakah yang mengenali orang ini? Dan si anak ini pun melihat sang ibunya, dan ternyata benar, itu adalah ibunya. Tangisan yang sangat besar diluapkan oleh sang anak ini. Tapi warga sekitar tak ada satupun yang menangis, sang raja pun tak ada yang menangis. Lalu anak ini langsung berkata, ibu, aku minta maaf. Aku mengakui kesalahanku selama ini. Tapi kumohon bu, aku mohon bangun lagi. Buka mata ibu. Kira-kira bisa sahabat? Sudah pasti nggak bakal bisa. Karena yang sudah meninggal pasti tak akan hidup lagi. Kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menyesallah anak ini dan menjadi ingin berubah lagi, tapi berubahnya sudah telat. Walaupun begitu, dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama, setiap doa yang kita ucapkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan dikabul, entah di dunia, entah ditunda, ataupun nanti di akhirat. Contohnya ibu ini, walaupun ibunya berkorban nyawa dan akhirnya meninggal dunia, tapi anaknya menjadi berubah dan menjadi sadar. Dan karena setelah itu anaknya tidak dihukum dan dibebaskan, dan dia menjadi orang baik. Dan dari kisah ini juga yang kedua dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kadang-kadang kita lupa akan bersyukur, lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita iri lihat orang, kita iri lihat orang punya bapak, kita iri lihat orang punya kebahagiaan, tapi kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah kasih. Contohnya seperti anak ini, pasti dia gara-gara iri bisa menjadi liar kayak gitu, padahal kan dia keluarga yang harmonis. Dan yang ketiga yaitu adalah penyesalan datangnya di akhir. Lalu kita rubah, penyesalan itu bisa datangnya di awal. Bagaimana caranya? Pastinya dengan cara yang sangat mudah. Contoh seperti ini, penyesalan yang di awal itu dialami atau dilakukan oleh orang-orang yang ketika diajak bolos, orang-orang yang ketika diajak berantem, diajak untuk bermaksiat, narkoba dan lain-lainnya, dia menolak. Dia bilang apa? Saya mau belajar. Di masa-masa muda ini, saya ingin bergiat diri. Nggak apa-apa saya dibilang kutu buku, terusnya kacamata tebal dan lain-lainnya, tapi di kemudian hari saya pengen menjadi orang yang sukses. Nah, kenapa dia dibilang penyesalannya di awal? Coba kalian bayangkan, si orang yang narkoba itu pasti dia akan senang-senang. Berarti penyesalan saat itu tidak ada. Tapi di kemudian hari, dia akan menyesal. Dia nggak bisa belajar matematika, dia nggak tahu tentang ilmu pengetahuan,
dan kehidupannya pun makin kacau. Jadi menyesalnya di hari selanjutnya dan di awalnya senang-senang. Tapi anak yang menolak itu tadi, ajakan yang tukang narkoba itu tadi, dia akan kesakitan di awal, dia akan menyesal pasti di awal, kenapa ya gua waktu itu nggak nerima ajakan dia, kan enak-enak semua. Tapi di kemudian hari, percayalah sahabat, itu tidak akan terjadi penyesalan. Jadi penyesalannya di awal dan kebahagiaannya ada di akhir. Dia akan menjadi orang-orang yang hebat, menjadi para ilmuwan, menjadi orang-orang sukses dunia maupun akhirat. Jadi jangan katakan penyesalan itu datangnya di akhir. Kita bisa menyeting sendiri penyesalan itu di awal atau di akhir. Semoga dapat bermanfaat podcast kali ini, dan kalau bermanfaat jangan lupa dibagikan ke yang lain ya. Saya juga minta maaf apabila ada yang kesalahan. Semoga bisa bertemu lagi di podcast yang lainnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.